صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para jamaah ta'lim subuh Masjid Al-Ikhlas Seranten, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, mari pada pagi yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu thalabul ilmi. Yang tadi pagi insyaallah kita awali hidup kita dengan bangun mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Awal kehidupan kita pagi hari ini sudah kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Insyaallah kalau kita bangun tidur langsung ingat kepada Allah, apalagi yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Allah dengan berdoa, maka Allah menjanjikan hati kita akan dijadikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita pada hari ini dimulai dengan jiwa yang tenang, insyaallah pada hari ini kita akan mendapatkan ketenangan sampai akhir hari ini. Besok pun kita akan memulai hidup itu dengan tatmainnul qulub karena kita ingat kepada Allah, dan besok hari pun sampai selesai besok hari kita juga akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri. Apalagi pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim pada pagi hari ini. Semoga janji-janji Rasulullah SAW bahwa kita dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kita agar kita mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmahnya Allah, akan kita dapatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan taslim semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, kita sekarang sudah bulan November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan lagi kita akan menghadapi pemilihan presiden dan legislatif. Artinya sebentar lagi kita itu akan disuguhkan pemandangan-pemandangan, berita-berita di media sosial, hiruk pikuknya pemilu yang biasanya itu nuansa saling menjelekkan, nuansa saling memfitnah barangkali. Itu akan terasa sekali
maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Karena akhlak Islam itu tidak bisa dicederai. Kita tidak boleh keluar dari akhlak-akhlak Islam dalam bidang apapun. Dalam bidang keluarga, dalam bidang masyarakat, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang budaya, dalam bidang ilmiah, dalam bidang kedokteran, dalam bidang apapun, kita itu harus dalam frame bahwa kita itu orang yang beriman. Ya, kita punya koridor-koridor, punya batasan-batasan, punya akhlak, punya attitude, punya fatsun yang tetap harus kita pegang teguh dalam keadaan apapun. Yang kelihatan sulit itu ke dalam bidang politik. Biasanya kalau sudah mendekati pemilu ini, wah, ya, yang calon ini menjelekkan ini, yang calon ini memfitnah ini, yang calon ini melihat kekurangan-kekurangan yang ini dari partai ini, menjadikan partai lawannya seperti ini dan macam-macam. Jamaah hadanillahu wa iyyakum, itu penting, tapi ada yang penting juga bagaimana cara kita untuk memilih para pemimpin kita. Coba kita merujuk kepada surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang pertama, falya'budu rabb hadzal bait. Yang pertama, cara kita memilih pemimpin-pemimpin kita atau wakil-wakil kita yang mempunyai visi bagaimana falya'budu rabb hadzal bait. Mengajak, mengkondisikan, memberikan contoh menjadi hamba-hamba Allah yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Kenapa ini penting sekali? Karena esensi dalam agama Islam itu ya akidah. Akidah. Ada gium yang mengatakan al-ummatu biqadri amiriha. Sebuah masyarakat, sebuah tatanan sosial itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin itu ngalor, ya biasanya masyarakatnya melu ngalor. Kalau pemimpinnya ke selatan, ya ke selatan. Pemimpinnya ke timur, ya ke timur. Ke barat, ya ke barat. Maka memilih pemimpin ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting bagi kita. Karena yang menentukan segala sesuatu dalam sebuah masyarakat, sebuah negara adalah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu mengizinkan terjadinya kemaksiatan, pemimpin mempunyai perangkat bagaimana untuk menjalankan itu dan mengamankan itu. Tapi ketika seorang pemimpin itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan perangkat-perangkatnya untuk mengamankan hal-hal yang baik, yang positif, apalagi bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya, maka masyarakat itu insya Allah akan mengikutinya. Maka salah satu cara bagaimana melihat pemimpin kita itu yang bisa memberikan kebaikan untuk kita adalah pemimpin itu orang yang beriman kepada Allah. Falya'budu rabba hadzal bait. Ketika sebuah masyarakat itu sudah dibawa oleh pemimpinnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka jelas Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya, dawuhipun Allah itu seandainya, walau itu bisa terjadi dan bisa tidak. Walau anna ahlal qura, seandainya masyarakat sebuah desa, sebuah kecamatan, sebuah kabupaten, sebuah negara, yang paling kecil ya keluarga kita lah, RT kita atau RW kita, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Dan ayat ini setelah diawali dengan walau ada kalimat anna. Anna itu artinya ditakkid, untuk menyangatkan, untuk menyungguhkan, benar-benar. Artinya kalimat taukid ini biasa digunakan ketika seseorang itu ragu. Apa iya to? Bener, tenang, saestu, itu anna ya. Padahal kalau kita telisik bahwa janji yang paling realistis dan pasti akan terjadi, yang paling patut kita percaya itu janji Allah, janji Rasulnya. Terus pokoknya itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun kalau Allah sudah berjanji, kalau Rasulullah sudah berjanji. Keimanan kita, keyakinan kita akan terjadinya setiap janji Allah itu harus lebih kuat daripada MOU yang ditandatangani di atas materai atau kerjasama di hadapan notaris. Itu yakin mungkin akan terjadi. Wah, nanti kalau umpamanya ini melenjani janji, bisa saya gugat ke pengadilan. Wah, ada janjinya, ada saksinya, tanda tangan saksi-saksi. Keyakinan kita akan janji Allah harus jauh di atas keyakinan kita tentang sebuah perjanjian yang ditandatangani di hadapan notaris, bahkan ada materainya, disaksikan oleh saksi-saksi yang kredibel. Itu janji Allah, walaupun janji itu tidak ada huruf taukidnya, tidak ada annanya, tidak ada innanya, mung janji. Nah, dalam ayat ini Allah itu sudah berjanji dan memakai penekanan walau anna. Berarti keyakinan itu kudu lebih kuat daripada keyakinan kita terhadap apapun. Walau anna ahlal qura, seandainya sebuah masyarakat, sebuah tatanan sosial, dari paling kecil tadi saya katakan keluarga kita lah, yang paling dekat lah. Amanu, beriman, suaminya beriman, istrinya beriman, anak-anaknya beriman, orang tuanya beriman, mertuanya beriman, cucunya beriman. RT kita juga demikian. Maka mengajak anggota keluarga untuk beriman itu menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak. Kita tidak bisa, tidak boleh membiarkan wes karep-karep mengkono lah. Tetap harus ada upaya sesulit apapun. Karena di dunia ini nggak ada yang mustahil. Kalau kita belajar dari Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu menjadi salah satu contoh prototipe sebuah keluarga yang dipilih oleh Allah menjadi salah satu contoh. Kalau kita mengenal Innallaha astafa Adama
wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah itu memilih tipologi Adam, memilih tipologi Nuh, memilih tipologi keluarga Ibrahim, dan memilih tipologi keluarga Imran lebih baik dibanding seluruh umat manusia. Padahal kalau kita mempelajari sejarah Nabi Nuh ini, istrinya itu kafir, anaknya Kan'an itu kafir, istrinya kafir, anaknya kafir, tapi Allah tetap memilih Nabi Nuh itu menjadi rujukan kita dalam berkeluarga. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu manusia yang tidak pernah putus asa. Bagaimana beliau 950 tahun berdakwah, itu pengikutnya hanya 80. Berarti kalau dihitung setahun berapa beliau berdakwah, tapi nggak pernah berhenti berdakwah. Walaupun yang kedua istrinya tidak mau, walaupun anaknya tidak mau, tapi tidak pernah berhenti mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Maka kita tidak akan disalahkan oleh Allah seandainya dalam keluarga kita ada istri kita, anak kita, atau siapapun yang tidak mau beriman, seandainya kita tidak pernah menyerah untuk mengajak itu. Tingkat keluarga, tingkat RT ya sama aja, tingkat RW sama aja. Makanya kulo niku kalau RT-nan ya dikasih waktu mengajak untuk berbuat baik. Nah, itu sebuah kewajiban. Ya. Pengen RW-nya itu menjadi amanu wa taqau, itu ya minimal kita ajak dan diberikan contoh. Itu amanu, beriman kepada Allah. Wa taqau, dan bertakwa kepada Allah, yaitu realisasi dari keimanan itu. Karena iman itu harus diwujudkan. Selain iman itu dideklarasikan, saya beriman, iman itu harus dinyatakan dalam bentuk yang nyata. Ibarat kalau kita mengatakan saya mencintaimu, gitu. Seorang pemuda ingin menikahi seorang perempuan, dia mengatakan saya mencintaimu, tapi tidak pernah menunjukkan kalau dia itu mencintai. Tidak pernah datang pada orang tuanya, tidak pernah melamar, tidak pernah menikahi, tidak pernah mendoakan. Bentukmu cinta itu apa? Maka keimanan itu harus diwujudkan. Jangan sampai lah, sing penting aku kelingan, sing penting dalam hatiku itu hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Wujudkan, diwujudkan, dinyatakan. Kita buktikan kepada Allah, ya Allah, ketika aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan tidak ada nabi, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Aku buktikan kata-kataku itu, ya Allah, dengan sholat. Aku buktikan, ya Allah, kata-kataku itu bahwa Engkau satu-satunya zat yang wajib diibadahi dengan benar, dengan wuduku, ya Allah. Aku buktikan, ya Allah, kata-kataku kalau aku itu hanya beriman kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Engkau, dengan berbuat baik kepada orang, dengan taklim, ya Allah, dengan baca Quran, ya Allah, dengan zakat, ya Allah, sebagai bentuk pembuktian bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian itu memperkuat keimanan kita, memperkuat keimanan kita dan meneguhkan kita bahwa Allah akan memberikan janji-janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Jamaah rahimakumullah,
Ada syarat, ada jawab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu menjadi syarat sesuatu yang kalau syarat itu dilakukan maka Allah akan memberikan akibat-akibatnya. Sama seperti kita. Kita itu percaya dengan sebab dan akibat. Kalau minum segar, kalau makan kenyang, kalau tidur insya Allah nanti badannya tambah enak, tambah sehat. Sebab akibat. Allah pun demikian. Seandainya masyarakat, warga sebuah negara, sebuah keluarga, sebuah RT, sebuah RW, sebuah dusun, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan, kabupaten, negara beriman penduduknya dan membuktikan keimanannya itu dengan amal-amal yang sholih, la fatahna. Pada jawabnya itu ditambahi oleh Allah dengan kalimat la tapi pendek. La pendek, la tapi pendek itu artinya sama dengan anna, inna, yaitu harfut taukid, menekankan, menyungguhkan, menghilangkan keraguan kalimat itu. Itu uniknya bahasa Arab. La pendek dengan la panjang artinya sudah bertentangan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La-nya panjang artinya tidak. La-nya pendek, la fatahna, sungguh. Tidak dan sungguh kan paradok, sesuatu yang bertentangan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran itu harus hati-hati betul. Salah ucap huruf walaupun hanya panjang dan pendek, kali artinya itu bisa bertentangan. Nah, ini berbahaya. La fatahna, apa kata Allah? Sungguh akan aku buka. Yang membuka siapa? Allah. Loh, kalau Allah yang membuka, kalau Allah yang memberi, kalau Allah yang melakukan, ada enggak kekuatan apapun di dunia ini yang bisa untuk mencegahnya? Enggak ada. Tidak ada. Mau orang sekampung, mau orang sedesa, mau orang sekecamatan, orang senegara pun, kalau Allah itu sudah bilang la fatahna, mesti tak buka. Sopo sing wani? Sing wani akeh mungkin, tapi sing iso enggak ada. Maka yakin betul harusnya kita la fatahna. Tak buka, ojo ragu. Makanya kalau kita dalam skup kecil ya, kita beriman, bertakwa, istri kita beriman, bertakwa, anak-anak kita beriman, bertakwa, yakinlah Allah yang jamin itu. Allah yang akan menjamin. Kalau kita dijamin oleh orang yang paling kaya di Karanggedi lah, ya, wis tak jamin mas, jenengan rasa kerja, makan, minum, listrik, sekolah anak-anakmu tak jamin. Hidup jenengan, istri jenengan, anak-anak jenengan sampai kuliah tak biayai. Dijamin wong sugih wae, tenang. Ya, alah aman lah. Ora kerja, nyantai, udah tudut, ngerokok, ngopi, turu. Nah, ora kerja nopo harus dijamin karo Pak Soni. Awal bulan kari nagih. Pak, jatah piro Mas? Ya, gangsal 11 yuta. Lakeh men lah. Butuhe sak monten niku nya glotak. Setiap awal bulan glotak 15. Tenang. Yang menjamin siapa? Manusia. Yang kadang-kadang hatinya itu bisa bolak balik, yang kadang-kadang pikirannya itu bisa berubah, yang mood
moodnya itu bisa berubah. Seneng kok kita, tenang kok. Ya, ini yang menjamin siapa? Allah fatahna, kata Allah. Aku sendiri ini yang akan menjamin. Apa yang dijamin oleh Allah? Alaihim, kepada orang yang beriman dan bertakwa, barokatin, keberkahan. Keberkahan. Makanya kalau kita ingin keluarga kita berkah, negara kita berkah, itu iman takwa. Nopo berkah niku? Ulama mengatakan al barokat hiya ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Kita dikasih kesehatan, sehat itu baik, ditambah lagi kesehatannya. Kita diberikan uang oleh Allah, rizki 2 juta, 3 juta, 4 juta sebulan. Berkah nih. Ditambah. Uang itu akan mendatangkan kebaikan yang kedua. Kebaikan yang kedua mendatangkan kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang ketiga mendatangkan kebaikan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Kita diberikan rezeki oleh Allah berupa anak-anak kita diberkahi oleh Allah. Anak kita akan mendatangkan kebaikan yang kedua. Kebaikan kedua mendatangkan kebaikan yang ketiga. Kebaikan ketiga mendatangkan terus. Kita diberikan tetangga oleh Allah. Tetangga kita itu, kalau tetangga kita diberkahi oleh Allah karena kita beriman dan bertakwa, tetangga kita itu akan mendatangkan kebaikan yang kedua. Kebaikan kedua mendatangkan kebaikan yang ketiga, dan seterusnya. Beda dengan kalau kita tidak mendapatkan keberkahan. Allah ngasih uang, tiba-tiba dapat arisan 20 juta, beli sepeda motor. Wah, senang. Ini kebaikan ini Allah berikan. Tapi nggak berkah. Digawa anake gitu ning jalan raya ngowetan ning etan jajar lor man gitu brek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kita diberikan anak oleh Allah, kalau anak kita, keluarga kita tidak aman dan bertakwa, jane yo pinter, jane yo juara, tapi narkoba. Ya. Anak polah bopo kepradah mesti to niku. Gawe masalah di masyarakat, membuat masalah, membuat onar, macam-macam. Makanya tidak ada cara lain agar kita itu mendapatkan keberkahan di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kecuali kita mengajak mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dari mana berkah itu? Minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Dari atas diberikan, dari dalam tanah diberikan. Kita itu baru diberikan minyak saja oleh Allah, itu negara ini makmur. Apalagi belum nikelnya, belum uranium dan macam-macam. Kalau itu tuh didasari keimanan, ketakwaan, walah luar biasa Indonesia. Maka pemilih yang pertama adalah falyabudu rabb hadzal bait, yang mengajak masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia ini akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Yang kedua, alladzi at'amahum, pemimpin yang mempunyai sense of crisis, memiliki jiwa bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Mixing dipikirke masyarakate. Alladzi at'amahum mincu, ekonominya dipikirkan. Kira-kira wong Sranten iki ben makmur piye to carane. Itu punya sense seperti itu, punya kecenderungan, punya semangat dalam jiwanya, selalu bergelora, ya Allah piye carane wong Indonesia ini, wong Jawa Tengah ini, wong Boyolali ini, Sranten ini, ekonominya itu supaya tercukupi semuanya. Sing dipikir masyarakat, bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya sendiri, bukan
kroninya sendiri atau partainya sendiri. Maka seorang pemimpin itu kudu ngelemokke masyarakate, ora ngelemokke awake dhewe. Kita lihat, kalau kita mau milih nih, siapa nih yang punya semangat yang tinggi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Piye carane ekonomine berjalan dengan baik, ora keleleran, mboten keluwen. Itu visi yang kedua, kita lihat nanti. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Seorang pemimpin yang merindukan masyarakatnya itu hidup dalam keamanan dan ketentraman. Tidak gampang membuat kekisruan. Boten ngobrak-ngabrik tatanan yang sudah tentrem. Nah, kalau kita tarik ke dalam sebuah negara ya, pemimpin harus memahami tata kelola keamanan sebuah negara. Keamanan kan luas sekali itu kan. Bukan hanya tentara, bukan hanya polisi, tapi bagaimana menciptakan masyarakatnya itu punya pemahaman saling menghargai, saling mencintai, tidak mudah saling menyalahkan, memfitnah. Apalagi kok sampai berbuat yang tidak adil ya. Itu 3 kunci nanti. Sangu kita bagaimana kita memilih pemimpin kita. Yang pertama, fal ya'budu rabb hadzal bait. Calon pemimpin yang dia beriman, dia bertakwa, memberikan contoh yang baik, mengajak masyarakatnya, memfasilitasi masyarakatnya untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa melalui apapun, pendidikan lah, melalui bantuan, melalui banyak hal. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', yang punya keinginan kuat bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Yang ketiga, wa amanahum min khauf, punya kelihayan, punya kecerdasan, punya peta bagaimana masyarakat ini bisa hidup secara aman, tentram dan damai. Nggih, mekaten semoga pemilu yang akan datang, yang pertama semoga bisa berjalan dengan aman, tertib, damai, berkeadilan, jauh dari kecurangan, menentramkan dan membuahkan pemimpin yang sesuai dengan kriteria surat Quraisy tadi. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, usia yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang ceria, anak-anak yang mencintai Al-Qur'an, anak-anak yang solih, yang solihah. Dan semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makatan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentenipun atur menawi leres saking Allah, menawi kelintu saking kula piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.